Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada selamat ibu lantai, salam sujud dari terlempar, kaki ketalino, bercuramen gak semoga bersengat ke jembatan. Arus. Halo semuanya, selamat datang di podcast kurikulum kita, pembahasan spesial tentang kurikulum 2013 yang biasa disebut sebagai K13. Saya Ica Cianvianata, host utama. Bersama saya Elsa sebagai host kedua, Saya Budini sebagai ahli kurikulum. dan perkenalkan saya Bu Elina sebagai guru SMA. Saya Rosyana Guntom sebagai siswa. Saya Diana Aulia sebagai siswa. Saya Risma Tanjung sebagai pengawal pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Kurikulum ini lahir pada tahun 2013 untuk bikin pendidikan lebih kompetitif. Yuk langsung ke latar belakangnya. Baik, ini bisa diceritakan latar belakang dari K13. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berlaku mulai dari 2013 dari jenjang SD sampai SMA SMK dan diganti oleh kurikulum Merdeka di tahun 2022. Saat itu Indonesia pasca reformasi tahun 1998 menghadapi kondisi sosial politik versi demokrasi. Dalam tuntutan hak pendidikan, merata ia Undang-Undang Kristiknas tahun 2003, pendidikan sebelumnya ATST atau ABK dinilai terlalu sentralistis dan kurang kompetensi ke abad 21. Jadi K13 lahir dari Permendikbud nomor 8 tahun 2013, respon terhadap visa rendah dan globalisasi. Jadi terima kasih ini atas jawabannya. Jadi K13 ini jawaban atas kawan pendidikan pasca Orde Baru. Oke, baik. Di sini saya bertanya tentang kurikulum 2013. Saya mau bertanya tentang ciri khas kurikulum K13 dari sudut pandang guru. Bisa dijelaskan? Baik Bu, terima kasih. Jadi dari sudut pandang saya sebagai guru, tujuan holistik itu mengembangkan sikap dan pengetahuan dan keterampilan berbasis Pancasila. Yang selanjutnya itu ada pendekatan saintifik, ada 5M, yaitu observing, questioning, experimenting, associating, communicating. Selanjutnya ada penilaian autentik, bukan cuma diam tapi proyek, portofolio, dan observasi singkat. Terima kasih Bu Elina atas penyampaian sangat luar biasa. Dan saya di sini akan bertanya sama adik saya. Ya, jadi bagaimana tanggapannya setelah Bu Elina menyampaikan banyak hal, terus bagaimana pendapat adik sebagai siswa? Oke, terima kasih Bu. Tanggapan saya sebagai siswa itu sebenarnya saya sangat suka dengan model pembelajaran yang berbasis proyek karena bikin pembelajaran itu lebih seru dan menyenangkan. Tapi saya juga bingung dengan implementasi pembelajaran ini. Baik, tadi kan kita sudah mendengar pembahasan sebelumnya. Nah, Risma menurut Ibu Robi, kalau dianalisis secara teknis, sebenarnya kurikulum 2013 ini punya kelemahan dan kelebihan apa saja sih Bu? Terima kasih Bu. Menurut pendapat saya, jadi dari kuat banget Pancasila dengan era kritis moral, misalnya korupsi rendah dan tidak lemah terpadu, tapi kelembahan sosial dulu terpadu, kelebihan hanya 20% per Permendikbud 2015 dan kurang adaptif buat daerah terpencil K13, lalu idealis, abaikan disparitas infrastruktur, bikin ketimpangan akses pendidikan. Oke, setuju ya Bu Risma, karena disitu bukan sekedar programnya, tapi ada dampak nyata pada ekuitas. Begitu Bu. Baik, begini di tahun 2026 ini kan AI, deep learning, dan alpha yang kita native. Apakah kurikulum 2013 itu masih relevan?
Baik, menurut saya masih relevan 60 sampai 70%. Karakter building Pancasila masih kuat melawan hoax dan polarisasi sosial dapat dilihat pada demo tahun 2024 yang bisa dipakai dengan pendekatan saintifik untuk critical thinking. Tapi perlu diperbaiki integrasi teknologi seperti AI tools, ChatGPT untuk 5M, mengurangi beban administratif yang digital, dan sesuaikan peserta didik yang multitasking, sosmed, dan belajar. Di era pasca pandemi K13, kaku untuk belajar learning. Kurikulum Merdeka lebih pas, tapi kurikulum K13 bisa jadi fondasi. Baik, terima kasih Bu Dini atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya kepada Adegina. Menurut Adegina sendiri, apakah kurikulum 2013 ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini? Baik, menurut saya sebagai siswa kurikulum 13 sudah sangat baik, terutama di pembelajaran berbasis proyek, namun akan lebih produktif jika ditambahkan materi coding serta didukung kesehatan mental karena kita stres akan benar-benar lebih tinggi. Baik, sekali lagi terima kasih atas penjelasan dari Ibu Dini dan Adegina. Penjelasannya sangat luar biasa, dan menurut saya sendiri, jika saya sebagai pengambil keputusan, saya akan melakukan pilot revisi kurikulum 2013 dengan modul AI dan evaluasi tahunan berbasis data misal. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa banget ya Kak.